Kemudian Colin juga menambahkan bahwa kami menghadapi suatu hal yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami tidak pernah berada dalam kondisi berada di tengah-tengah laut dengan kondisi air yang keluar dari laut seperti air bah. Assalamualaikum semua, balik lagi di Huri Ngoceh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Wah, Senin lagi. Berarti kalau udah masuk Senin malam itu artinya akan ada sesi Huri Ngoceh lagi. Nah, kalau di minggu kemarin kita udah membahas tentang kisah kriminal dari seorang narapidana yang dieksekusi mati di Florida sebagai eksekusi ke-100. Maka di malam hari ini Huri akan mengisahkan sebuah kisah heroik dari seorang anak berusia 10 tahun yang bisa menyelamatkan lebih dari 100 nyawa manusia. Penasaran kalian kok bisa anak sekecil itu menyelamatkan orang sebanyak itu? Jadi jangan lupa siapin cemilan dan minumannya, kita mulai di ceritanya yuk. Tilly Smith yang diketahui lahir pada tahun 1994 merupakan sosok yang sangat berjasa di balik adanya tragedi tsunami besar di tahun 2004. Kita ketahui juga bahwa adanya tsunami di Samudra Hindia yang pada waktu itu meluluhlantakkan hampir sebagian besar di lingkungan dunia termasuk Aceh Darussalam, yaitu bagian dari Indonesia, ternyata memiliki kisah-kisah luar biasa di belakangnya. Salah satu kisah paling menarik yang menurutku patut untuk aku bagikan nih ke teman-teman adalah si sosok Tilly Smith ini. Tilly Smith adalah seorang wanita yang pada waktu itu masih berusia 10 tahun dan sedang melakukan liburan di pantai Thailand. Smith adalah orang pertama yang mengetahui adanya indikasi terjadinya tsunami karena pada 2 minggu sebelumnya Smith pernah memasuki kelas geografi dan mempelajari tentang bagaimana ciri-ciri terjadinya bencana alam terbesar di dunia, yaitu tsunami. Smith merupakan seorang anak yang dididik di sebuah sekolah bernama Danish Smith School, di mana itu merupakan sekolah independen yang berada di daerah Oxford di Surrey. Selain itu dia juga menjadi anak asrama gitu ya, di sebuah asrama bernama Stowe School. Jadi dia tuh kayak sekolah di Danish Hill tadi, lalu kemudian pulangnya kayak ke asrama Stone School ini. Nah, di sanalah ia mempelajari pelajaran-pelajaran di sekolah. Salah satunya adalah kelas geografi yang dia datangi di 2 minggu sebelum adanya kejadian ini. Kita akan masuk ke kronologi kejadian tsunami di Hindia Belanda dari sisi Thailand ya. Diketahui sehari setelah Natal, yaitu pada tanggal 26 Desember tahun 2024, Smith dan keluarganya ini sedang berlibur di pantai bernama Mai Khao di Phuket, Thailand. Itu adalah salah satu pantai yang ada di Thailand dan pantai yang cukup ramai di daerah Thailand pada waktu itu. Nah, di sana Smith berlibur, bercanda bersama dengan ayah, ibu, dan saudara perempuannya. Jadi pada waktu itu diketahui kalau di pantai itu baru ramai itu sekitar di 8:30 pagi. Sebenarnya awalnya nggak ada yang tahu nih kalau pada waktu itu sedang terjadi huru-hara di Hindia Belanda. Yang mereka ketahui adalah yang mereka main dengan asik dan banyak sekali turis yang hadir pada waktu itu, baik turis lokal maupun turis mancanegara. Sampai kemudian Smith melihat ke arah laut ketika dia sedang bermain pasir bersama ayah dan juga saudara perempuannya ini. Nah, Smith melihat bahwa ombak yang ada di laut ini gak seperti ombak yang dia lihat selama ini di pantai-pantai yang lain. Dia mengetahui bahwa airnya ini sedikit berbusa dan ada indikasi adanya surut yang nggak biasa gitu. Jadi akhirnya ombaknya lebih berbusa dan seakan-akan ombak itu tuh kayak kalau biasanya ombak kan naik gitu ya, terus yang turun, naik turun gitu ya. Nah, itu indikasinya enggak, dia tapi terjadi ombak yang kayak naik turun, tapi volume airnya tuh kayak semakin lama semakin berkurang. Karena misalnya nih, kalau misalnya kita di pantai kan ada ombak, kegulung ombak ya, keluar nih, terus nanti kegulung ombak lagi, keluar yang kedua itu kan nggak terlalu jauh berbeda gitu ya teman-teman. Nah, itu sistemnya dari bahwa kok kayaknya air ini kayak makin masuk dan makin masuk ya. Mengetahui hal itu, Smith menyampaikan dengan sedikit gelisah ya kepada ayahnya, ayah, ibu, ini aneh banget, ini aneh. Kenapa
airnya ini sangat berbusa, dan kenapa ombak ini seakan-akan ombak itu harusnya masuk dan keluar, tapi dia seperti hanya masuk dan masuk lagi. Ayah ibu, ini aneh, ini sepertinya akan ada hal yang tidak mengenakan terjadi di depan kita. Jadi dia ini kayak seakan-akan pada waktu itu, bayangin ya teman-teman, tuh sedang ada di kondisi teman-teman tahu nih kalau mungkin akan terjadi hal yang buruk, tapi sekitar teman-teman nggak notice, sehingga akhirnya dia kayak orang panik sendiri, yang pokoknya dia kayak, aku yakin ini akan terjadi hal yang tidak menyenangkan, tapi aku bingung cara ngejelasinnya gimana, cuma aku tahu gitu kan. Awalnya orang-orang tuh juga nggak ada yang percaya, kayak ibunya, ayahnya, saudara perempuannya juga yang apa sih gitu. Tapi si Smith ini bener-bener yang dia bersikeras, pokoknya aku harus keluar dari sini karena aku yakin bahwa ini akan terjadi tsunami, kata Smith. Dia bilang bahwa saya akan pergi, setelah ini akan terjadi tsunami, saya akan pergi. Jadi dia heboh banget sih, sampai akhirnya ayah Colin yang pada waktu itu menyatakan bahwa kok kayaknya anak ini, saya yakin itu ya, dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia amati gitu kan. Dan itu kan ngamatinya nggak lama ya teman-teman, dia hanya ngeliat kalau ombak ini aneh, terus dia ingat bahwa dia pernah belajar tentang gimana jenis-jenis tsunami. Dia langsungnya kayak, pokoknya aku yakin ini akan terjadi tsunami. Sampai kemudian ayahnya yang bernama Colin Smith pada waktu itu menyadari kegelisahan yang luar biasa dari anaknya. Dia merangkul ayah dan bilang, oke nak, kita pergi. Nah sebelum dia pergi, dia bilang ke istrinya, bawa anak ini pergi, aku mau ke penjaga yang ada di pantai dulu. Jadi mereka pergilah dengan dua arah yang berbeda. Nah kemudian ayahnya si Bapak Colin Smith ini tadi datanglah, dia lari ke penjaga pantai dan dia bilang, Pak, sambil ngos-ngosan gitu ya, Pak, mohon maaf gitu ya, entah Anda berpikir saya sudah gila atau apa, tapi anak saya sepenuhnya yakin bahwa kondisi di laut saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kemungkinan akan terjadi tsunami, dan anak saya yakin dengan tanda-tanda yang terjadi bahwa kemungkinan nanti akan ada tsunami. Nah, mengetahui ayahnya ini ngomong sama penjaga pantai, si Tilly Smith nggak mau balik nih dia ke hotel, tapi dia malah lari menemui penjaga pantai itu dengan terengah-engah. Dia juga bilang, Pak, kita semua harus pergi karena ini sepertinya ada tanda-tanda tsunami. Pak, beneran kita tuh semua harus pergi dari sini, kita harus mengamankan daerah sini agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kata si Tilly Smith dengan menggebu-gebu dan dengan keyakinan yang luar biasa. Nah kebetulan pada waktu itu di tengah penyampaian yang agak maksa gitu ya dari Colin dan juga Tilly Smith, ada seorang koki yang berasal dari Jepang pada waktu itu, yang kebetulan ada di area yang ada di petugas penjaga pantai ini. Mendengar ada kata-kata tsunami gitu ya, seorang koki Jerman ini nyaut lah, teman-teman. Tadi kamu bilang apa? Tsunami? Oh iya, setahu kemarin ada gempa dan menjadikan tsunami di daerah Samudra Hindia. Mungkin apa yang dikatakan oleh anak ini benar, katanya si koki ini tadi. Akhirnya berbekal dengan informasi-informasi ini, seluruh anggota penjaga pantai dan juga koki ini serta si Colin bapaknya Smith ini itu menyampaikan pengumuman besar kepada seluruh wisatawan untuk segera naik dari pantai. Jadi dengan sebenarnya pada waktu itu gambling ya teman, gambling untuk mempercayai si anak ini, tapi ada kayak penguat lah istilahnya dari kesaksian di koki ini tadi ya, sampai akhirnya penjaga pantai sebenarnya awalnya juga bingung gimana ini, tapi karena dia didesak oleh banyak pihak gitu ya, di sini ayahnya si Smith yaitu Colin Smith, terus Tilly Smith dan juga koki ini, akhirnya petugas pantai pun melakukan evakuasi besar-besaran dan hampir seluruh wisatawan pada waktu itu dinaikkan, jadi nggak boleh nih mendekat ke arah pantai. Sampai kemudian hampir seluruh wisatawan ini sudah ditarik dan mereka berbondong-bondong berlari ke sebuah gedung ya pada waktu itu. Aku tidak menemukan teman-teman gedungnya ini jaraknya berapa lama, tapi tinggi gedungnya itu sekitar 9 meter di kawasan pantai itu. Nah mungkin mereka akhirnya berbondong-bondong lari gitu ya, sampai kemudian tepat 10 menit setelah Smith menyadari adanya tanda-tanda tsunami, diketahui bahwa ombak tsunami pertama muncul di laut yang berada di pantai Mai Khao, Phuket, Thailand ini. Dan sehingga diketahui juga
Pantai Phuket Thailand ini menjadi salah satu pantai dengan korban jiwa paling sedikit dalam sejarah kisah terjadinya tsunami di Samudra Hindia di tahun 2024 ini. Wah, keren tau teman-teman. Maksudnya dia baru dapat pelajaran tsunami itu 2 minggu yang lalu, dan dia mendapati bahwa dia berada dalam orang-orang penyintas dari tsunami ini, dan dia bisa menyelamatkan begitu banyak orang. Bahkan di sebuah kesaksian, Smith menyatakan bahwa saya hanya berlari pada waktu itu dan berpikir bahwa saya akan mati. Tapi yang ada di pikiran saya hanya perlu berlari dan mencapai tempat tertinggi yang bisa saya capai. Dan alhamdulillahnya bangunan yang 9 meter tadi tidak mendapatkan dampak yang begitu signifikan dari adanya tsunami ini. Nah, ya mungkin jaraknya cukup jauh sehingga mereka bisa dalam waktu mungkin 8 atau 7 menit gitu ya, mereka bisa lari untuk menghindari terjadinya tsunami ini. Kemudian Colin juga menambahkan bahwa kami menghadapi suatu hal yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami tidak pernah berada dalam kondisi berada di tengah-tengah laut dengan kondisi air yang keluar dari laut seperti air bah. Dan apabila Tilly Smith ini tidak menyampaikan kepada kami tentang tanda-tanda terjadinya tsunami, saya yakin 100% yakin bahwa kami akan mati pada saat itu. Ya, berterima kasihlah Bapak Colin kepada anak Anda ya, karena dia sangat mengimplementasikan apa yang dia pelajari di bangku sekolah gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dampak setelah terjadinya tsunami di pantai Mai Khao, Phuket, Thailand. Diketahui bahwa keluarga Smith menolak untuk diwawancarai banyak pihak karena kesaksian dari penjaga pantai, kemudian dari koki ini menjadikan Tilly Smith ini orang yang paling banyak dicari pada waktu itu. Dia adalah seorang gadis yang sangat populer dan sangat dinantikan hampir seluruh dunia tentang bagaimana cara dia mengetahui adanya badai tsunami tepat sebelum terjadinya tsunami. Dengan adanya kisah Tilly Smith ini diketahui bahwa kisahnya diangkat dan dia sempat menjadi pembicara di Kongres PBB mengenai penanggulangan resiko bencana dan menjadi salah satu seorang influencer kampanye pendidikan tentang bagaimana pentingnya pendidikan usia dini untuk anak-anak pada waktu itu. Jadi kan di tahun 2004 di mana memang pada waktu itu pendidikan tidak semudah sekarang dijangkau ya teman-teman. Tilly Smith ini menjadi sebuah validasi dari pakar-pakar pendidikan bahwa sebesar itulah impact seseorang yang memiliki pendidikan dan pengetahuan. Dan diketahui pada tanggal 9 Desember tahun 2005, Smith mendapatkan banyak sekali penghargaan seperti Thomas Gray sebagai penghargaan khusus, lalu kemudian dia dinobatkan di beberapa majalah sebagai Children of the Years atau anak di tahun ini gitu kan, dan penghargaan-penghargaan yang lainnya. Ia pun banyak diwawancarai oleh stasiun-stasiun televisi setahun setelah kejadian, karena pada waktu setelah kejadian ini kan memang banyak sekali ya yang berusaha untuk mewawancarai dia, tapi dia mungkin masih shock ya teman-teman pada waktu itu, sehingga dia memutuskan untuk menolak. Dan setahun setelahnya berita ini semakin menyebar dan semakin banyaklah orang yang mengenal Tilly Smith ini. Dan diketahui gelombang tsunami ini bisa mencapai jarak di 60 mil atau sekitar 100 km. Dan gelombang tsunami yang terjadi di Samudra Hindia ini memiliki kecepatan yang bisa meluluhlantakkan sekitar 300 km ke arah Afrika, dari Samudra Hindia ke arah Afrika ini, dan masih sangat mampu untuk membunuh seseorang dan juga menghancurkan properti. Jadi karena memang tsunami itu, kalau selama ini kita orang Indonesia lihat kan dari sudut pandangnya Aceh nih, nah ternyata tsunami yang terjadi di Aceh pada waktu itu juga menyerukan banyak tsunami kecil atau mungkin tsunami besar lainnya di seluruh penjuru dunia gitu ya. Salah satunya dari negara tetangga kita yaitu Thailand, di pantai Mai Khao, Phuket, Thailand ini. Kemudian Tilly menyampaikan pernyataan yang menurutku luar biasa ya. Dia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada gurunya karena sudah memberikan informasi mengenai terjadinya tsunami kepadanya. Tilly menyatakan bahwa
Saya sangat bersyukur mengenal Tuan Carey sebagai guru saya. Apabila tidak ada dirinya, mungkin pada waktu itu aku pun akan mati. Karena ilmu yang dia berikan kepadaku, aku bisa mengetahui bagaimana ciri-ciri dan tanda-tanda terjadinya tsunami. Dan ternyata bukan hanya aku yang selamat, tapi banyak orang lain yang selamat karena ilmu ini. Sehingga orang-orang pun juga mencari siapa sih Tuan ini yang ia ceritakan gitu ya. Dan diketahui bahwa Tuan Kring ini adalah gurunya di sekolah Danes Hill tadi, dan ini juga menyampaikan sebuah kalimat yang cukup mengesankan ya teman-teman tentang pendidikan. Dan dia menyatakan bahwa kekuatan pendidikan itu adalah pembeda. Saya kira keberhasilan, kegagalan, kehidupan dan kematian dalam kasus ini tidak ada yang bisa menghalanginya. Namun tanpa adanya pendidikan bisa jadi sebuah bencana besar telah terjadi. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa adanya perbedaan yang besar antara mereka yang memiliki pendidikan dan mereka yang belum mempelajari pendidikan. Wah, ternyata emang pendidikan itu ini adalah kayak kamu langsung praktek gitu ya dari apa yang kamu pelajari. Keren sih. Keren, Dennis Smith, keren. Kemudian 2 hari setelah terjadinya tsunami di daerah Thailand ini, yaitu pada tanggal 28 Desember tahun 2004, banyak sekali artikel-artikel yang merilis mengenai kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat terjadinya tsunami. Dan diketahui bahwa di Thailand, khususnya di daerah Moi Khoi, Phuket ini tidak ditemukan korban jiwa, hanya ada beberapa orang yang mengalami luka ringan sampai luka berat, dan tidak terjadi terlalu banyak kerusakan properti seperti properti publik gitu ya, kayak rumah sakit dan lain sebagainya. Tidak banyak terjadi kerusakan, tapi memang itu adalah salah satu tsunami terbesar yang terjadi di sejarah. Dan selanjutnya The New York Times menyampaikan juga pada tanggal 5 Januari tahun 2005, jadi belum 1 bulan sejak kejadiannya kan, di kejadian 26 Desember nih, diketahui bahwa daerah sekitaran pantai Phuket di Thailand ini, yang juga merupakan daerah wisata luar biasa ini, memiliki kerusakan yang cukup minim. Diketahui bahwa Times New York ini mewawancarai seorang manajer hotel, dan dia menyatakan bahwa saya berharap apabila Tuan Colin sekeluarga datang kembali ke Thailand, ia mengetahui bahwa 75% dari pantai di Thailand ini kondisinya baik-baik saja, dan 90% hotel di daerah Phuket Thailand ini semua sedang terbuka. Jadi nggak sampai menutup hotel dan juga pariwisata yang ada di sana. Jadi mungkin memang ombak tsunami pada waktu itu gak terlalu besar ya teman-teman, tapi pasti yang namanya air atau tsunami itu memiliki kecepatan yang ya kalau kita nggak sadar sebelumnya, kemungkinan untuk korban jiwa berjatuhan itu sangat besar ya teman-teman. Dan kemudian tercatat pula dalam sejarah bahwa tsunami dari Samudra Hindia pada tahun 2004 ini menjadi salah satu tsunami atau bencana alam terbesar di catatan sejarah, yang setidaknya menewaskan sekitar 225.000 jiwa, dan terjadi di banyak sekali negara seperti Indonesia, yang khususnya pada waktu di daerah Aceh, Sri Lanka, Maldives, Thailand dan lain sebagainya, yang mengalami kerusakan yang luar biasa. Wah, ternyata seperti yang aku sampaikan tadi ya teman-teman, bencana besar yang terjadi di Aceh pada waktu itu ternyata tidak hanya meluluh lantakkan Aceh. Kalau mungkin teman-teman melihat banyak sekali film dokumenter tentang Aceh dan kondisi tsunami di tahun 2004 itu, banyak juga negara-negara di sekitaran Indonesia yang merasakan dampak dari terjadinya tsunami di Hindia Belanda di tahun 2000 di Samudra Hindia tahun 2004 itu. Salah satunya adalah Thailand yang aku ceritakan pada hari ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau kayaknya suara aku agak bindeng gitu, nggak tahu kenapa. Ini kan tadi malam agak dingin ya, dingin panas nggak jelas gitu, tapi sekilas semoga teman-teman nggak merasa terganggu dengan suara aku yang agak bingung ini teman-teman. Nah, kisahnya mungkin sampai di sini ya teman-teman. Aku mungkin mau menyampaikan bahwa ternyata ilmu pengetahuan pendidikan ini menjadi salah satu tonggak utama dan tonggak penting yang juga diajarkan oleh leluhur kita ya, seperti Ki Hajar Dewantara dan lain sebagainya. Pendidikan itu sangat penting, dan salah satu hal yang jauh lebih penting daripada pendidikan itu adalah implementasi dari pendidikan itu sendiri, seperti yang diajarkan anak 10 tahun ini, yaitu Tilly Smith
kepada kita bahwa ilmu yang kita dapatkan di sekolah itu bukan nggak bisa dimanfaatkan apapun ya. Justru ilmu itu adalah ilmu yang kita pegang dan kita implementasikan ketika kita berada di lingkungan masyarakat. Buat kita yang saat ini lagi belajar, buat kita yang saat ini sedang berkarya, dan buat kita sekarang yang sedang mengimplementasikan ilmu yang kita miliki, semangat, karena ilmu itu tidak ada habisnya, ilmu itu nggak ada matinya, dan kalian yang berkarya atau mengimplementasikan ilmu adalah orang-orang hebat dan orang-orang luar biasa apapun dan bagaimanapun pencapaian kalian atau kita pada hari ini. Oke, mungkin itu aja dari aku di Senin malam hari ini. Agak singkat, agak padat, tapi banyak sekali pelajaran yang semoga bisa tersampaikan kepada teman-teman lewat kisah dari Talisman ini. Sekian dari aku. Kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, boleh banget untuk di like videonya, dan jangan lupa juga buat komentar kalian mau diceritain kisah-kisah apa lagi. Dan kalau kalian suka sama channel ini, boleh banget untuk di subscribe channelnya, dan kita ketemu di video-video selanjutnya. See you, assalamualaikum.